Kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan soal hasil jawaban soal 5.5. Sebelumnya akan dibacakan landasan teori. Baik, terima kasih kepada Saudara Najwa. Saya akan membacakan landasan teori untuk materi 5.5.6, 5.5.5 maksud saya, yaitu, boleh di next, Mega. Nenda, masih di mute nggak? Oh ya, maaf. Jadi di sini untuk landasan teorinya dari definisi 5.5.2, yaitu yang berisi keterukuran pada I merupakan fungsi positif murni yang terdefinisi pada I. Jika delta terukur pada I, maka partisi berlabel P dikatakan delta fine. Jika T1 elemen dari I atau subset dari interval tertutup dari TI dikurang delta TI, TI plus delta TI. Untuk I-nya itu adalah 1,2 sampai dengan N. Kita catat bahwa dugaan delta fineness mengharuskan partisi dilabelkan. Jadi kita tidak perlu mengatakan partisi terlabel di kasus ini. Selanjutnya adalah pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh Saudara Nashwa. Ya, saya akan menjelaskan latihan 5.5 nomor 1B, yaitu let delta be the gauge on interval tertutup 0, sampai 0,1 defined by delta 0 sama dengan 1/4 dan delta T sama dengan setengah T for T elemen interval terbuka pada 0 dan tertutup pada 1, yang dimana B-nya itu show that P2 sama dengan interval terbuka dari interval tertutup 0,14,0 dan interval terbuka dari interval tertutup 1/4,1/2, setengah dan interval terbuka dan interval tertutup setengah, 1,3/5 is not delta fine. Premisnya yaitu misalkan delta terukur pada interval tertutup 0,1 didefinisikan oleh delta 0 sama dengan 1/4 dan delta T sama dengan setengah T untuk T elemen interval terbuka pada 0 dan interval tertutup pada 1. Akan dibuktikan P2 bukan delta fine. Selanjutnya pembuktiannya, untuk T1 sama dengan 0, maka delta 0 sama dengan 1/4. 0 elemen interval tertutup 0,1/4 subset dengan 0 interval tertutup 0 dikurang 1/4, 0 ditambah 1/4, yaitu sama dengan interval tertutup dari minus 1/4, 1/4. Untuk T2 sama dengan setengah, maka delta setengah sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/2. Setengah elemen interval tertutup 1/4, 1/2 subset dengan interval tertutup setengah dikurang 1/4, setengah ditambah 1/4, yaitu sama dengan interval tertutup dari 1/4, 3/4. Untuk T3 sama dengan 3/5, maka delta 3/5 sama dengan setengah dikali 3/5, yaitu sama dengan 3/10. 3/5 elemen interval tertutup setengah, 1 tidak subset dengan interval tertutup 3/5 dikurang 3/10,
3/5 ditambah 3/10, yaitu sama dengan interval tertutup dari 3/10, 9/10. Next. Karena T3 elemen interval tertutup setengah, 1 tidak subset dengan interval tertutup 3/10, 9/10, maka berdasarkan definisi 5.5.2, P.2 bukan delta fine. Yes. Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Silakan atau komentar. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, izin bertanya kelompok 2. Ini yang bagian untuk T3 sama dengan 3/5, maka delta 3/5 sama dengan setengah dikali 3/5. Nah, itu setengahnya itu dapat dari mana ya? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih untuk Anissa bertanya. Di slide sebelumnya deh. Coba. Nah, jadi di sini sudah diketahui kalau misalkan delta T itu rumusnya setengah T. Jadi ketika T-nya dia tadi tadi 3/5, maka nanti delta 3/5 itu sama dengan setengah dikali 3/5 sama dengan 3/10. Gitu, Anissa. Menjawab tidak? Alhamdulillah menjawab. Terima kasih, Zarifah. Ya. Oke, jadi ke halaman berikutnya tadi gimana kesimpulannya? Oke, dia tuh delta fine kalau setiap I itu termuat di ini ya, di interval. Coba ke halaman definisinya, ke si interval apa? Si delta si partisi itu dikatakan delta fine kalau apa? Setiap interval subintervalnya termuat di ini. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Oke, dia dikatakan delta fine kalau apa? Balik lagi definisi delta fine. Ini ya, kalau kita punya tag partisi P yang isinya itu adalah I1 pasangan terurut pertama I1, T1, kemudian I2, T2 dan seterusnya sampai IN, TN. Nah, si partisi ini, tag partisi ini dikatakan delta fine kalau setiap interval subinterval II itu termuat di interval yang lebih lebar, yaitu TI dikurang delta I sampai TI ditambah delta TI. Nah, untuk soal kalian tadi, karena untuk kasus yang I3 ya, yang dia tidak termuat ya. Di kalian tadi coba. Punya kalian berarti ada berapa I-nya itu, subintervalnya? Ini berarti intervalnya ada 3 kan? I1-nya adalah 0 sampai 1/4, T1-nya 0, I2-nya 1/4 sampai setengah, T2-nya setengah, dan I3-nya setengah sampai 1, dan T3-nya adalah 3/5. Untuk I yang ketiga, si setengah sampai 1 itu tidak termuat di interval setengah sampai 1 itu tidak termuat di interval itu si delta TI dikurang delta TI gitu ya. Sampai TI plus delta TI, yang tidak lain adalah 3/10 sampai 9/10. Karena dia tidak termuat, ada interval, salah satu subintervalnya yang tidak termuat di ini, maka dia bukan delta fine gitu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya.
Ini tadi nomor berapa ini? Nomor 1B ya? Ya, nomor 1B. Saya cukupkan ya, Bu. Ya. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yanti dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 3 akan membahas latihan soal 5.5 nomor 5. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Najmuddin Sandika, kemudian ada Muhammad Misbah Effendi, kemudian ada Haikal Akbar, Dafa Al-Khdan, dan Rama Ardiansyah. Next. Referensinya tentu saja dari buku Bartel. Kemudian next. Selanjutnya akan ada landasan teori terlebih dahulu sebelum kita membahas soal 5.5 nomor 5 yang akan dibacakan oleh Rama Ardiansyah. Baik, terima kasih Najib. Di sini ada landasan teori. Di sini ada teorema D5.5.2 di mana berbunyi suatu keterukuran pada I adalah fungsi mutlak positif yang didefinisikan pada I. Jika delta adalah delta yang terukur pada I, maka suatu partisi P itu dikatakan menjadi delta fine jika ada TI di mana elemen I itu terdapat TI min delta, TI plus delta untuk I sebanyak partisi ini, yaitu 1 sampai N. Baik, selanjutnya ada pembahasan latihan soal yang akan dibahas oleh Dafa Al-Khdan. Ya, saya akan membahas soal nomor 5, yaitu misalkan A kurang dari C kurang dari B dan delta menjadi keterukuran pada interval tertutup A, B. Misalkan P dot aksen adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup A, C dan P aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari interval C, B. Maka tunjukkanlah bahwa P aksen 1 gabung P aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup A, B yang mana memiliki C sebagai titik partisi. Next. Premis umumnya, misalkan A kurang dari C kurang dari B dan delta menjadi keterukuran pada interval tertutup A, B. Lalu misalkan P dot aksen adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup A, C dan P dot aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup C, B. Akan dibuktikan P dot aksen gabung P dot aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup A, B yang memiliki C sebagai titik partisi. Lalu kita akan masuk ke pembuktiannya, yaitu karena A kurang dari C kurang dari B dan delta menjadi pengukur pada interval tertutup A, B, dan karena P dot aksen adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup A, C dan P dot aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari interval tertutup C, B, maka diperoleh partisi delta fine dari interval tertutup A, C ialah P dot aksen 1 itu sama dengan I1, T1, I2, T2, I3, T3, dan seterusnya sampai IN, TN. Dan partisi delta fine dari interval tertutup C, B diperoleh P aksen 2 sama dengan I aksen 1, T aksen 1, I aksen 2,
T aksen 2, I aksen 3, T aksen 3, sampai I aksen M, T aksen M. Next. Maka kita dapati P dot sama dengan P dot aksen gabung P dot aksen 2. Yang mana itu I1, T1, I2, T2, I3, T3, sampai IN, TN, I aksen 1, T aksen 1, I aksen 2, T aksen 2, I aksen 3, T aksen 3, sampai I aksen M, T aksen M. Perhatikan bahwa P dot adalah sebuah partisi dari interval tertutup A, B dengan interval A, B sama dengan interval tertutup A, C gabung interval tertutup C, B sama dengan I1 gabung I2 gabung sampai gabung IN gabung I aksen 1 gabung I aksen 2 gabung sampai I aksen M, dan diperoleh P dot sama dengan P dot aksen gabung P dot aksen 2 yang mana itu I1, T1, I2, T2, I3, T3, IN, TN, I aksen 1, T aksen 1, I aksen 2, T aksen 2, I aksen 3, T aksen 3, sampai I aksen M, T aksen M. Dengan TI merupakan elemen I besar I subset T1 kurang delta T1, T1 ditambah delta T1, di mana I lebih besar sama dengan 1 atau I kurang dari sama dengan M. Dan dengan T aksen J merupakan elemen I aksen J subset T aksen J kurang delta T aksen J, T aksen J ditambah delta T aksen J, di mana J lebih besar sama dengan 1 atau J kurang dari sama dengan M. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 5.1, definisi 5.5.1 dan definisi 5.5.2 dapat disimpulkan bahwa P dot aksen 1 gabung P dot aksen 2 adalah sebuah partisi delta fine dari I sama dengan interval tertutup A, B dan memiliki C sebagai titik partisinya. Ya, sudah Bu. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Izin bertanya. Silakan. Mau nanya ke kelompok 3 ke slide sebelumnya. Iya di situ. Itu dia kenapa jadi 1 kurang dari I kurang dari N dan 1 kurang dari J kurang dari N. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik, ya, izin menjawab pertanyaan dari Tamara ya. Itu kenapa I-nya itu dari 1 sampai N dan J-nya dari 1 sampai M. Nah, itu sebenarnya hanya indeks ya. Kalau di sini I-nya itu menunjukkan anggota dari partisi P aksennya ini. Jadi dari TI-nya I-nya itu dari 1 sampai N, bisa dilihat ya, P aksen gabung P double aksen itu adalah gabungan daripada I1, T1 sampai IN, TN sampai I1 aksen, T1 aksen sampai I aksen M, T aksen M. Itu ini TI-nya itu sebagai apa ya, label daripada intervalnya ya. T ini untuk P aksen dan untuk yang J-nya ini dari 1 sampai M untuk bagian P double aksen. Mungkin hanya sebagai indeks saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Ya, ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak, boleh lanjut. Saya mau bertanya. Ya. Masih mau tanya ke kelompok 3. Saya masih bingung bagian yang atas, yang A, B sama dengan A, C gabung C, B sama dengan I1 digabung I2 sampai IN sampai I aksen M. Nah, itu I aksen M itu sebenarnya mendefinisikan apa ya? Sama C-nya itu yaitu elemen bilangan real yang di antara A, B atau apa? Terima kasih. Ya, langsung jawab ya. Itu interval tertutup A, B kan tadi di soalnya itu kan diketahui A, C-nya itu ya, titik C-nya itu kan di antara A sama B ya. Jadi atau dalam
bisa ditulis sebagai A kurang dari C kurang dari B. Nah itu tuh C-nya itu kan di antara A sama B ya. Berarti C itu elemen interval tertutup A, B gitu. Nah ini nih interval tertutup A, B ini bisa kita pecah, jadi kita bagi dua gitu. Kita bisa bagi dua karena A kurang dari C kurang dari B, maka kita bisa pecah seperti ini. Interval tertutup A, C gabung interval tertutup C, B gitu. Yang dimana interval tertutup A, C itu kan tadi kita definisikan sebagai partisi P aksen ya, P aksen 1. Nah itu tuh anggotanya kita bagi-bagi lagi sebagai beberapa interval sampai n interval gitu. Jadi interval tertutup A, C itu bisa kita bagi-bagi lagi sebagai I1 gabung I2 sampai gabung IN gitu. Sedangkan untuk interval C, B-nya ini bisa kita tulis sebagai I1 aksen, I2 aksen, dan gabung sampai I aksen M, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada lagi? Kalau enggak boleh lanjut kelompok berikutnya. Boleh lanjut ke kelompok 4. Ya, baik. Terima kasih kepada Bianti dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Kami cukupkan dari kelompok 3. Akan lanjut ke kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok B4 yang terdiri dari Mahira Putri, Tamara Amelia Emara, saya sendiri Jasmine Hanifa, dan Devita Apriliani akan membahas soal di bab 5, subbab 5.5 dan 5.6 di buku Bartel. Karena landasan teorinya juga sudah disampaikan di kelompok sebelumnya, jadi kami akan langsung membahas pembahasan soal kepada Tamara di Baik, terima kasih Yasmin. Terus selanjutnya ada pembahasan soal 55 nomor 1A. Itu misalkan Selain nomor 1A, ngerjain nomor berapa lagi kalian? Ada Bu, satu lagi. Ini Bu. Nomor 4. Iya, nomor 4 aja coba. Baik. Untuk nomor 4, kepada Devita dipersilahkan. Tes, sudah masuk belum suaranya? Baik. Baik, di sini kita membahas latihan 5.5 yang nomor 4. Misalkan Y itu adalah gauge pada contoh 5.5.4 yang D. Jika T elemen interval tertutup 0 sampai setengah, maka akan ditunjukkan T min YT, T plus YT sama dengan setengah T, 3/2T. Subset dari interval tertutup 3/4. Langsung aja ke pembahasannya, Jasmine. Misalkan Y menjadi pengukur di eksempel 5.5.4 bagian D. Dan misalkan T elemen interval tertutup setengah, 0 sampai setengah. Akan dibuktikan T min YT, T plus YT sama dengan setengah T, 3/2T subset dari interval tertutup 0 sampai 3/4.
Pembuktiannya di sini pada example 5.5.4 bagian D, kita ketahui bahwa Y terdefinisi pada I sama dengan interval tertutup 0,1 dengan YT setengah 1/10 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 1/2X untuk X antara 0 dan lebih kecil sama dengan setengah 1 min X untuk X-nya lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 1. Misalkan T elemen interval tertutup 0, setengah, maka YT sama dengan T/2. Sehingga T min YT, T plus YT sama dengan T min T/2, T plus T/2. Itu sama dengan T/2, 3T/2. Dengan T-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan setengah. Ini kita kali 3/2 setiap ruasnya. Jadi 3/2T lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 3/4. Lalu kita masukin tadi kan T/2 sampai 3T/2. Di sini T/2-nya kita taruh karena T/2 lebih kecil dari 3T/2, jadi kita taruh di sebelah kirinya. Jadi 0 lebih kecil dari T/2, lebih kecil dari 3T/2, lebih kecil sama dengan 3/4. Di sini kita dapat jadi T/2, 3T/2 itu subset dari interval tertutup 0 sampai 3/4. Demikian sehingga kita dapat T min YT, T plus YT itu sama dengan T/2, 3T/2 subset dari interval tertutup 0 sampai 3/4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, boleh lanjut. Kalau nggak ada, lanjut ke kelompok 5. Terima kasih, Dik. Dari kelompok berapa? Ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Magfirah Ramadhani, Fairuz Nur Fadila, Naila Nabiha Konita, Nurul Septianingsi, dan Dwi Windari Nurhasana akan mempresentasikan latihan 5.5 nomor 9. Next. Kami mengambil referensi dari buku Bartel karya Robert G. and Donald R. Serbert, Introduction to Real Analysis. Next. Selanjutnya ada landasan teori yang akan disampaikan oleh Dwi. Kepada Dwi dipersilahkan. Next. Berikut terdapat landasan teori dari teorema 5.5.5. Jika delta adalah pengukur yang terdefinisi pada interval tertutup A, B, maka terdapat suatu partisi delta fine pada interval tertutup A, B. Selanjutnya ada soal yang akan dibahas oleh Nurul Septianingsi.
Kepada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan latihan 5.5 nomor 10. Misalkan I didefinisikan interval tertutup A, B, dan F fungsi I ke R dikatakan F meningkat secara lokal di C elemen I jika terdapat delta C lebih besar dari 0, sehingga F meningkat di I interval tertutup C min delta C, C plus delta C. Buktikan bahwa F meningkat secara lokal di setiap titik I dan F meningkat di I. Next. Selanjutnya ada premis. Maaf. Sebentar. Ada yang baik. Misalkan I didefinisikan interval tertutup A, B, dan F fungsi I ke R meningkat secara lokal pada setiap titik di I didefinisikan interval tertutup A, B. Maaf, premisnya itu ada yang salah. Selanjutnya, akan dibuktikan jika F meningkat secara lokal pada setiap titik I, maka F meningkat di I. Pembuktiannya, berdasarkan teorema 5.5.5, kita bisa menemukan delta fine partition untuk fungsi pada interval hingga I sama dengan interval tertutup A, B. Karena I adalah interval tertutup, hal ini berarti ada subinterval yang terbatas. Ambil sembarang titik X, Y elemen I, di mana X lebih kecil sama dengan Y. Diketahui dari soal F meningkat secara lokal di setiap titik I, maka F juga meningkat secara lokal di X dan Y. Next. Karena F meningkat secara lokal di X, maka terdapat delta X lebih besar dari 0, sedemikian hingga F meningkat di I, irisan interval tertutup X min delta X, X plus delta X. Sedemikian hingga X kurang dari Y, Fx lebih kecil sama dengan Fy. Namun hal ini belum menjamin apakah F meningkat di titik I. Andaikan F tidak meningkat di setiap titik I didefinisikan interval tertutup A, B. Kemudian ambil sembarang titik X elemen I. Karena F tidak meningkat secara lokal di X, maka terdapat delta X lebih besar dari 0, sedemikian hingga F tidak meningkat di I, irisan interval tertutup X min delta X, X plus delta X. Sedemikian sehingga terdapat titik C, di mana C lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, sehingga Fx lebih besar dari Fc, untuk C elemen interval tertutup C min delta C, C plus delta C. Oleh karena itu, C tidak meningkat di I irisan interval tertutup C min delta C, C plus delta C. Dengan konstruksi menunjukkan bahwa C terletak pada interval P, di mana P adalah interval yang meningkat. Jadi, kontradiksi dengan pengandaian di awal bahwa F fungsi tidak meningkat di setiap titik I. Ini membuktikan bahwa F meningkat secara lokal pada setiap di titik I. Mungkin cukup sekian. Silakan dikomentari yang lain. Banyak sekali yang mau dikomentari.
izin tanya untuk kelompok Silakan. di slide sebelumnya. Iya, di sini pembuktiannya itu ambil sembarang titik X, Y elemen I. Itu di mana X-nya lebih kecil sama dengan Y itu bebas ya, boleh X-nya atau Y-nya. Iya, ambil sembarang. Jadi kayak ya udah ambil sembarang. Yang pasti Excel harus lebih kecil sama dengan Y. Gitu, Nanda. Tujuannya akan dibuktikan apa? Karena tujuannya akan dibuktikan fx lebih kecil dari sama dengan fy, Bu. Oke. Tadi premisnya ini apa? Yang benar premisnya apa tadi? Harusnya ini Bu, misalkan I didefinisikan interval tertutup A, B, dan F fungsi I ke R meningkat secara lokal pada setiap titik di I. Terus yang akan dibuktikan? Akan dibuktikan F meningkat di I. Oke. Terus delta find ini tahunya dari mana? Ini Bu, delta find. dari teoremanya, dari teorema 5.5.5. Delta find itu ada kalau apa? Ini kenapa saya nggak bisa annotate ya? Biasanya bisa. Nah, teorema 5.5 itu menyatakan apa sih? Coba buka 5.5.5. Premisnya apa dari 5.5 itu? Deltanya apa? Pengukur yang terdefinisi, Bu. Nah, itu sudah dijelaskan belum? Delta itu dikatakan pengukur kalau apa? Pengukur yang terdefinisi pada interval. Adalah suatu pengukur pada I adalah fungsi positif yang terdefinisi pada I jika delta adalah pengukur pada I. Maka suatu di sini delta kan maksudnya gitu kan? Iya, Bu. Nah, deltanya fungsi yang positif nggak di kalian? Ada yang positif, ada yang enggak, Bu. Kenapa ada yang enggak? Coba ke soalnya. Oh iya, Bu. Positif, Bu, karena lebih besar dari 0. Oke, karena di sini karena untuk setiap C di I ada delta C besar dari 0 gitu kan? Iya, Bu. Berarti si delta itu adalah suatu pengukur. Nah, karena dia pengukur, maka menurut teorema 5.5 akan ada suatu partisi delta find. Terus ini ada yang kepotong nggak? Yang bagian yang ini ada yang kepotong nggak kira-kira? Ada, Ibu. Sebentar, Ibu. Ini masih bagian dari solusi ya, bukan teorema. Iya, Bu, maaf. Nanti akan diperbaiki. Nah, ini ada yang kepotong nggak? Ada yang kurang nggak yang bagian teorema? Iya, Ibu. Harusnya masih ada yang karena F meningkat secara lokal di Y, Bu. Oke, lanjutin apa? Maka terdapat delta Y kurang dari 0, sedemikian sehingga F meningkat di I irisan interval tertutup X min delta X. X atau Y? Y min delta Y sampai
Y plus delta Y, Bu. Lanjut. Jadi sedemikian sehingga Nah, ini kan ini belum tentu kan? Iya, Bu. Ini belum tentu kan? Ini justru yang akan dibuktikan. Coba ini saya nggak bisa. Oke, annotate-nya udah bisa muncul lagi. Oke, ini belum kan ini? Ini kan akan dibuktikan, gini kan? Iya, Bu. Oke, ini ya namun ini belum menjamin kan, karena bisa saja kondisinya gini kan. Tadinya X-nya di sini, terus Y-nya. Saya ngambilnya kuning deh. Ke merah. Bisa aja kan tadi X di sini, terus Y di sini, terus lingkungan, terus ini, misalkan ini lingkungan delta X, terus si lingkungan delta Y-nya yang ini. Bisa aja kan begini kasusnya. Yang penting kan dia meningkat secara lokal gitu kan. Namun tidak menjamin bahwa kalau ini saya landaikan, aduh, Ctrl Y. Nah, kalau saya bikin kayak gini, ini kan FY, terus ini FX. Kalau kayak gini, gedean si X, FX apa FY? FX, Bu. Nah, ini kita punya X-nya kecil sama Y, X-nya kecil dari Y, tapi FX besar dari FY gitu kan. Kalau cuman dari dua kondisi yang tadi aja. Makanya sekarang kalian buktikan dengan kontradiksi. Andaikan F tidak meningkat di setiap titik I. Terus ini jangan ambil sembarang X lagi. Tadi kan X dan Y sudah kalian misalkan. A misalnya. Misalkan ini A. Bukan F tidak meningkat di setiap titik di I. Andaikan F tidak meningkat di I seharusnya. Kan meningkat itu definisinya di dalam interval kan. Andaikan F tidak meningkat di I, artinya apa? Jangan A, berarti ini A dan B sudah ujung. Berarti apa? Andaikan F tidak meningkat di I, jadinya apa? F tidak meningkat secara lokal di A. Nah, X-nya itu yang kasusnya gimana? Berarti kan ada VW lah misalnya, VW di I dengan apa? V-nya kecil dari W, tapi apa? F W-nya lebih besar daripada FV. Iya. FV bisa sama dengan FB gitu kan. Terus berarti apa? Gini. Misalkan
Ctrl Z. Selain gini intervalnya. Ini V, ini W, terus grafiknya gini. Berarti apa itu? Kalau kayak gitu berarti tidak meningkat ya, Bu? Iya kan dia berarti kan ada V dan W sehingga si V-nya kecil dan kita nggak tahu dia bentuknya kontinu atau enggak gitu ya. Yang penting nih ini adalah FV terus yang ini FW. Dia boleh nyambung, boleh enggak kan dia enggak ada info F-nya kontinu kan? Iya, Bu. Berarti ngejelasin yang ininya ya, Bu, V-nya. Karena F tidak meningkat secara lokal di V, maka terdapat delta V lebih besar dari 0, sedemikian hingga F tidak meningkat di I, irisan interval tertutup V, in delta V, V plus delta V. Terus Deltanya apa? Tidak meningkat secara lokalnya itu berarti delta tidak meningkat secara lokal artinya apa itu? berarti dia grafiknya turun, Bu, tapi untuk V-nya aja. Tapi di dalam notasi matematikanya apa? Ini deltanya itu berapa ini deltanya? Delta V ya, Bu? Ya maksudnya besar deltanya berapa? Kan berarti kan dia tidak meningkat dalam lingkungan ini kan? Setidaknya segini kan dia tidak meningkatnya. Nah, berapa ini panjang deltanya berapa ini? Kan dia tidak meningkat dalam lingkungan ini. Ke sini berapa jaraknya dari V ke W? Delta min W min V kan? ya. Pada delta itu, si F itu meningkat apa enggak? Kalau X itu elemen yang dari sini aja. Elemen interval dari V ke W. Berarti tidak meningkat ya, Bu? Dia tidak meningkat di interval I. I irisan W
W min V, koma W plus V, Bu. Kan dia di sini kan, dia kan tidak, yang pasti tidak meningkat tuh di interval yang ini kan. Di interval apa dia tidak meningkat itu? Berarti I irisan interval tertutup V min delta delta V, W, W plus delta V, W, Bu. Apa ini? Interval V, V min delta W, V, W. Gini. Iya, Bu. Mm-hmm. Koma W plus delta V, W. Jadi berarti langsung yang ke oleh karena itu ya, Bu. Oleh karena itu, C tidak meningkat di I, irisan interval tertutup V min delta V, W plus delta V, W. Ini benar kan, ini C-nya di antara apa? Ini fx. Ini x-nya diganti apa? Oh, diganti ini, Bu, V, W. Terus AB-nya? AB-nya, A-nya diganti V, B-nya diganti W. Sehingga F, V, W lebih besar dari... FV ya berarti ini. Oh iya, Bu. FV lebih besar dari FC. Untuk C, elemen interval tertutup C min delta C, C plus delta C. Kemudian dengan konstruksi menunjukkan bahwa C terletak pada interval P. P-nya apa? Oh, enggak, Bu. Tadi ini salah. Tadi interval yang ini yang interval tertutup C min delta C ini dinotasikan P, Bu. Berarti dengan konstruksi menunjukkan bahwa C terletak pada interval tertutup C min delta C, C plus delta C, di mana adalah interval yang meningkat. Jadi kontradiksi dengan pengandaian di awal bahwa F fungsi tidak meningkat di setiap titik, Ibu. Kenapa dia adalah interval yang meningkat? Kontradisinya bukan ke sana kan? Kalau sampai di sini aja apa itu ini artinya? Artinya apa? F tidak meningkat secara lokal di C kan? Itu bukan yang bisa disimpulkan. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini udah kontradiksi kan ini? Iya, Bu. Ini kontradiksi dengan premis kan? Dengan premis bahwa F itu meningkat secara lokal pada setiap titik gitu kan? Iya, Bu. Secara lokal pada
setiap titik C di I. Seperti pengandaian salah, haruslah F meningkat di I gitu. Haruslah F meningkat di I, bukan di setiap titik, di I. Oke. Baik, terima kasih Bu Yanti atas koreksiannya. Saya kembalikan kepada Naila. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akan kami serahkan ke kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan membahas soal pada bab 5.5 nomor 8B. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Anggota kelompok 6 ada saya, Dimas Aditya Isnanda, ada Alifia Anissa Ramadina, ada Dewi Fania, Sepia Ningsi, ada Winda Ayu Melestari, dan ada Raka Pratama. Selanjutnya, referensi yang kami gunakan yaitu buku Bartel, Robert G. Introduction to Real Analysis Volume 2. Definisi yang utama yaitu 5.5.1, partisi dari interval I tertutup A, B adalah koleksi P himpunan I1 sampai dengan IN dari penyatuan interval tertutup yang tidak tumpang tindih adalah interval tertutup A, B. Kita biasa menghitung interval dengan I sama dengan XI-1, X1, di mana A sama dengan X0 kurang dari X1 min XI-1 kurang dari XI kurang sampai dengan kurang dari XN sama dengan B. Selanjutnya ada lema 5.5.3, jika partisi P dari I interval tertutup A, B adalah delta find X elemen I, maka terdapat leg TI di P seperti X min TI dimutlakan kurang dari sama dengan delta TI. Ini langsung saja ke soal nomor 8B yang akan dijelaskan oleh Saudari Winda. Baik, terima kasih Dimas. Di sini nomor 8B. Let delta be a wedge on I sama dengan interval tertutup A, B and suppose that does not have
a delta fine partition. Construct a nested sequence En of subintervals with the length of En equal to B min A per 2 pangkat N such that En does not have a delta fine partition. Next. Premisnya yaitu misalkan delta menjadi pengukur pada I sama dengan interval tertutup A, B, dan buatlah urutan bersarang dari subinterval dengan panjang dari IN sama dengan B min A per 2 pangkat N. Next. Di sini akan dibuktikan IN tidak memiliki partisi delta fine. Untuk pembuktiannya, misalkan interval tertutup AB tidak memiliki partisi delta fine jika interval tertutup A, C tidak memiliki partisi delta. Ini Windanya ada gangguan sinyal atau gimana? Sepertinya iya Ibu Windanya ada gangguan sinyal. Oke. Bisa diganti sama anggota kelompok yang lain? Tadinya Suaranya putus-putus.
Suaranya masuk tidak ya? Masuk. Masuk. Baik, saya lanjutkan. Langsung saja ke pembuktiannya. Misalkan interval tertutup A, B tidak memiliki partisi delta fine jika interval tertutup A, C tidak memiliki partisi delta fine. Tentukan IN sama dengan interval tertutup A, C. Atau tentukan I1 menjadi mutlak C, B panjang dari I1 sama dengan B min A per 2. Karena C sama dengan 1 per 2 A dikali A tambah B. Kemudian kita membagi I1 menjadi I1 aksen dan I1 Itu jika A sampai interval tertutup A sampai C tidak memiliki partisi delta fine atau interval tertutup A sampai B? Interval tertutup A, C, Ibu. Kenapa A, C? Kan soalnya itu kalian mengkonstruksi suatu subbarisan interval bersarang dengan panjang IN. Adalah IN itu, kalau I1 panjangnya berarti B min A per 2. Karena nanti mau dibagi menjadi 2 gitu, Bu. Ada interval tertutup A, C sama interval tertutup C, B. Kemudian kita membagi I1 menjadi I1 aksen dan I1 2 aksen. Dan kita misalkan I2 tidak memiliki partisi delta fine, maka panjang. Oh, ini kalian menggunakan ini ya, memanfaatkan info di bagian A. Iya, Ibu. Oh, ditulis kayak gitu dulu. Berarti apa? Berdasarkan pada bagian A, setidaknya salah satu dari interval A sampai C atau C sampai B itu tidak memiliki partisi delta fine gitu kan? Iya. Terus kalian asumsikan yang A sampai C yang tidak memiliki partisi delta fine. Iya, Ibu. Oke. Kemudian berarti kalian konstruksi bagi subinterval I1-nya berarti A sampai C gitu dong berarti? Iya, Ibu. Interval. Bentar, saya anotasi dulu. Kan tadinya A sampai B. C di tengahnya. Menurut bagian A, salah satu dari interval tertutup A sampai C atau C sampai B itu tidak delta fine. Terus, jika A yang sampai C yang bukan delta fine, maka kalian pilih I1 sampai I1 adalah A sampai C seharusnya. Iya. Kemudian, jika yang memiliki yang tidak delta fine-nya CB, berarti pilih I2-nya, I1-nya CB gitu kan? Nah, ini seharusnya tambahkan, atau jika si interval C sampai B yang tidak memiliki delta partisinya tidak delta fine, pilih I1 sama dengan CB gitu kan. Kemudian lanjutin. Ya, panjang dari I1 itu adalah B min A per 2. Oke, kemudian Kita akan membagi I1 menjadi I1 aksen dan I1 2 aksen. Dan misalkan I2 tidak memiliki partisi delta fine. Ke I2, I1 aksen dong, selanjutnya kan? Iya, Ibu. Kan ini misalnya, terus kalian bagi 2 ini kan, berarti kan anggaplah ini I1 gitu. Terus ini kalian bagi I1 aksen, terus jadi I2 aksen.
gitu kan? Iya, Ibu. Menurut bagian A, salah satu dari I1 aksen atau I2 aksen itu dia tidak memiliki partisi delta fine. Kemudian Maka panjang dari I1 pangkat 2 aksennya itu sama dengan B min A per 2 pangkat 2. Secara induktif kita dapat membuat urutan IN menggunakan latihan 8 yang bagian A. Sampai sini. Apa itu? Ini apa? Bentar, Ibu. Yaitu satu di antara interval tertutup A, C dan interval tertutup C, B tidak memiliki partisi delta fine. Oke. Tinggal bahasanya diperbaiki ya. Iya, Ibu. Kemudian ini kan kemudian kita bagi I1 menjadi I1 aksen, I2 aksen. Kemudian definisikan I2 sebagai partisi yang tidak memiliki definisikan I2 sebagai interval yang tidak memiliki partisi delta fine gitu kan. Anggaplah misalkan si I2 gitu proses berikutnya. Selanjutnya si I2 ini aksen ini yang kalian pilih sebagai I2 gitu kan. Selanjutnya I2 kalian bagi jadi I3 aksen, jadi I3 double aksen gitu ya. Iya. Terus salah satu di antara ini pasti menurut bagian A adalah partisinya tidak delta fine. Anggaplah si I3 aksen gitu kan. Ini yang dipilih sebagai I3 dan ini proses ini dilanjutin terus gitu ya. Iya, Ibu. Oke, tinggal diperbaiki saja bahasanya. Baik, Ibu. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih Bu Yanti untuk koreksiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang soal di subbab 5.5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Setia Chandra dan anggotanya itu ada Muhammad Zaki, Ahnan Zahman Akbari, dan Muhammad Ramadan. Nah, referensi yang kita gunakan itu buku Robert G. Bartel yang pendahuluannya di subbab 5.5 buku Bartel ini kita menjelaskan tentang kontinuitas dan geometris. Landasan teori yang kelompok kami gunakan itu ada teorema 5.5.2, ya sebuah gaul pada I adalah fungsi yang sangat positif yang didefinisikan pada I. Jika delta adalah gaul pada I,
maka sebuah partisi P dikatakan delta fine jika TI elemen L1 subset dari TI minus delta TI plus koma TI ditambah delta TI untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Terus selanjutnya ada teorema 5.5.5. Jika delta adalah sebuah gaul yang terdefinisi pada interval AB, maka terdapat sebuah partisi delta fine pada AB. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ya, suaranya kedengaran. Terdengar Ibu? Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal 5.5.6, yaitu soalnya mengatakan misalkan A kurang dari C kurang dari B, dan misalkan delta aksen dan delta dua aksen masing-masing merupakan gauge pada interval tertutup A, C dan interval tertutup C, B. Jika delta didefinisikan pada interval A, B dengan dt, di mana d aksen T jika T elemen interval tertutup terbuka A, C. Terus min d aksen C, d dua aksen C jika T sama dengan C. Kemudian d dua aksen T jika T elemen C, B, interval C, B. Maka delta adalah gauge pada interval A, B. Selain itu, jika P aksen adalah partisi D aksen fine dari interval tertutup A, C, dan P dua aksen adalah partisi D dua aksen fine dari interval C, B, maka P aksen gabungan P dua aksen adalah partisi yang ditandai dari interval tertutup A, B yang memiliki C sebagai titik partisi. Kemudian jelaskan mengapa P aksen gabungan P2 aksen mungkin tidak menjadi delta fine. Kemudian berikan contohnya. Oke, premisnya di sini adalah misalkan A kurang dari C kurang dari B, dan misalkan delta aksen dan delta. Langsung ke pembuktiannya aja. Oh, oke. Yang akan dibuktikan mengapa P aksen gabungan P2 aksen mungkin bisa bukan menjadi partisi delta fine. Oke, pembuktiannya ini adalah delta aksen dan delta 2 aksen masing-masing gauge pada interval tertutup A, C dan interval tertutup C, B dengan delta aksennya lebih besar dari 0 pada interval A, C dan delta 2 aksennya lebih besar pada 0 pada interval C, B. Hal ini juga mengikuti bahwa min delta aksen C, delta 2 aksen C juga lebih besar pada 0. Oleh karena itu, delta juga fungsi yang sangat positif pada interval A, B, maka delta ini adalah sebuah gauge pada interval A, B. Kemudian kita ketahui di soal P aksen gabungan P2 aksen adalah partisi yang ditandai yang terdiri dari interval non overlapping, yang intervalnya adalah interval tertutup A, C gabungan dengan interval tertutup C, B, jadi sama dengan interval tertutup A, B. Karena delta adalah sebuah gauge pada interval tertutup A, B, maka berdasarkan teorema T5.5.5
P aksen gabungan P2 aksen akan menjadi sebuah partisi delta phi. Namun P aksen gabungan P2 aksen ini mungkin bisa menjadi partisi tidak delta phi. Kita akan lihat dari contoh. Contohnya tentukan delta phi-nya kita punya sama dengan 1 pada interval tertutup 0,1. Dan delta delta 2 aksennya sama dengan setengah pada interval 1,2. Kemudian karena delta T atau sama dengan min delta aksen 1, delta 2 aksen 1 sama dengan setengah, maka delta didefinisikan sebagai dt di mana 1 jika T elemen interval dari 0,1 dan setengah jika T elemen interval dari 1,2. Jika P aksen terdiri dari pasangan tunggal yaitu interval 0,1 terus 0,1, maka P aksen ini adalah partisi delta phi. Akan tetapi P aksen bisa menjadi partisi tidak delta phi karena T elemen interval tertutup 0,1 tidak subset dengan interval 1 min setengah, 1 plus setengah atau sama dengan interval 1/2, 3/2. Maka dari itu, hal tersebut itu tidak sesuai dengan yang ada di teorema 5.5.2. Maka P ini bisa menjadi partisi tidak delta phi. Jadi terbukti bahwa P aksen gabung P2 aksen mungkin bisa bukan menjadi partisi delta phi. Oke. Silakan yang lain mau bertanya atau komentar. Coba balik ke halaman awalnya. Halaman awal. Yang pembuktiannya, Bu. Ini. Dari sebelumnya. Oh, ini. Oke, partisi yang ditanda itu tag partisi aja deh, biar tidak membingungkan. Oh, ditulis dalam bahasa Inggris aja. Oh iya, oke, Bu. Terus halaman berikutnya. Terus ini kayak ke halaman sebelumnya. Ya. Ini ada kayak gini seharusnya kan? Iya, harusnya ada kurang kerawalnya. Iya. Terus ke halaman berikutnya. Ini diketahui ini ya, diketahui itu. Oke. Diketahui. Ini bukan delta aksen besar dari 0, tapi ini delta aksen T. Seharusnya ini nulisnya. Atau kalau enggak, delta aksen X besar dari 0 untuk setiap X elemen AC gitu. Dan delta double aksen Y gitu misalnya itu besar dari 0 untuk setiap Y ada di interval tertutup C sampai B. Akibatnya si delta ini ya, karena si C itu ada di kedua interval ini kan? Iya. Oke, akibatnya ini oke. Fungsi positif aja, nggak usah sangat. Dia kan strictly positif itu artinya positif, nggak mungkin 0. Oh, oke. Strictly positif itu artinya ini besar dari 0. Jadi cukup ditulis positif aja sudah cukup. Kan kalau 0 itu masuk kita sebutnya kan non negatif. Iya. Kalau bilangan yang masuk 0 ini kita sebut non negatif.
Tapi kalau P saja himpunan bilangan positif. Oke, karena delta itu karena enggak gini nulisnya karena delta terus deltanya apa? Bentar. Oke. Ya karena delta T gitu aja, karena delta T besar dari 0 untuk setiap T elemen A, B gitu. Maka delta itu 1 gauge pada AB. Kemudian ini tag partisi, tulis bahasa Inggrisnya aja. Ini langsung aja P ini kan P itu berarti ini P aksen ini apa? P aksen itu maunya si A sampai B. A sampai C. P aksen. Bukan A sampai C, tapi dia partisi pada A sampai C. Iya, partisi pada A P sampai C. aksen itu Ticket partition. pada A, B, A, C gitu kan? Iya. Ini pada C, C, B. B. Jadi bukan kayak gini nulisnya. Kalau kamu nulisnya kayak gini, kesannya si P aksen itu sama dengan A sampai B, padahal kan bukan itu kan? Iya. Oh, harus dihitung dulu ya, satu-satu dulu. Ya P aksen itu, mungkin P aksen itu dia, misalkan ini dia. Misalkan dia I1 sampai, pasangan turun I1, T1, sampai IN, TN. Mana si I itu, ini, misalkan si I1 itu berarti dia dari A sampai X1 gitu. Terus ini T1 sampai dia stopnya di mana? Di C kan? Di C ya. Sampai mungkin ini XN sampai C. Terus kalian ini TN. Terus si P double aksen itu mungkin dari intervalnya kalian nulisnya I aksen, T aksen sampai IM aksen sampai TN aksen. Mirip yang sama yang kelompok 3 yang tadi, yang kelompoknya siapa tadi? Najib ya? Kalau nggak salah. Terus dia baru tag partisi doang, tapi belum tentu delta find. Ini belum delta find kan, dia baru tag partisi doang. Ini baru tag partisi doang, ini belum delta find dia. Baru kan tujuannya malah membuktikan belum tentu delta find kan dia. Iya. Ini sebenarnya kalian bisa bagian dia adalah suatu partisi itu manfaatin nomor 5 bisa. Kalian itu tinggal buktikan bagian yang belum tentu delta find-nya aja. Bagian buktikan dia adalah sebuah tag partisi itu bisa gunakan bagian nomor 5. Pembuktian yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3. Sisanya setelah kalian buktikan bahwa kalian cuman bedanya kalian cukup buktikan sampai si deltanya adalah suatu ini gauge. Kalau ini sudah terbukti, sisanya pakai nomor 5. Karena ini adalah satu gauge pada A sampai W, maka menurut nomor 5 si ini adalah suatu tag partisi pada AB. Itu berdasarkan soal bagian nomor 5.
Sisanya kalian buktikan dia belum tentu delta fine. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini. Nah ini tinggal, ya ini kan cocok kan kalimatnya, namun belum tentu dia tidak delta fine. Kalau tadi kamu nulisnya dia delta fine, tapi tulis lagi tidak delta fine, kan justru aneh kan? Iya. Nah ini seharusnya apa ini? Tentukan delta aksen sama dengan 1 pada 0 sampai 1 maksudnya. Ini maksudnya apa? Delta X sama dengan 1 maksudnya. Iya, delta 1 harusnya. Delta X 1 elemen 01 gitu. Maksudnya gitu. Iya, Bu. Terus ini misalkan, seharusnya bukan tentukan. Misalkan, terus delta Y sama dengan berapa? Setengah. Setengah. Terus tiap Y-nya ada di interval 1 sampai 2. Dari sini diperoleh, berarti dari sini berarti kan delta 1, delta aksen 1 sama dengan tapi deltanya langsung aja sih, misalkan langsung aja ini misalkan gini aja, misalkan delta aksen 1 sama dengan 1 gitu, terus delta double aksen 1 sama dengan setengah gitu aja. Maka loh, ini pada 0 sampai 1 apa 0 sampai segini? Ini maksudnya gimana ini? Pada 0 sampai 1 harusnya, Bu. Satunya buka apa tutup? Soalnya kan ini kalian nulisnya buka. Tutup, Bu, harusnya kayaknya. Tutup. Tapi kan di soalnya enggak. Di soalnya kan apa? Kalau T, delta T itu kan ini. Di soal kan ini, delta T sama dengan delta aksen T. Kalau T-nya ada di antara A sampai C. Iya. C-nya enggak kena. Dan dia sama dengan minimum itu terbuka ya, Bu. Delta aksen C 3 sama dengan C. Double aksen C. Kalau T-nya sama dengan C. Iya. Dan dia delta double aksen T, kalau T-nya di antara C sampai B. C-nya nggak kena. Oh iya, nggak kena. Terus ini jika P aksen, ini maksudnya partisinya cuma satu doang gitu maksudnya. Maksudnya gimana ini? Berarti partisi pada si interval 0 sampai 1 itu cuma satu doang gitu. Gimana sih ini maksudnya apa?
Gimana ini maksud contohnya? Mungkin ini dilihat dari P1-nya kali, P aksen satunya kali, Bu. Misalnya kalau misalnya define digabungin dengan P2 aksennya, jadi define gitu. Misalnya kalau P1, P Jadi aksen. apa P aksen itu cuma partisinya cuma satu gitu maksudnya. P aksen itu isinya cuma 01, 1 gitu maksudnya. Gitu. Gitu bukan maksudnya? Iya, Bu, harus kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya gini. Deltanya apa? Ini kan seharusnya deltanya kamu definisikan seharusnya. Kan delta itu suatu fungsi. Kamu harus jelaskan dulu definisi fungsinya, delta. Kan kamu seharusnya kamu ini kan delta aksen, delta double aksen, delta itu kan semuanya fungsi. Kamu definisikan dulu delta aksennya apa, delta double aksennya apa, sehingga si delta aksen ini mengakibatkan si partisi P1 itu jadi delta aksen 1 fine, dan partisi P2 itu jadinya delta 2 fine. Tapi soalnya maunya apa? Tapi si P aksen gabung P double aksen itu bukan delta fine. Jadi ini didefinisikan dulu fungsinya apa. Karena udah jam 14.40, berarti nanti diberesin dulu ya, diperbaiki dulu. Boleh ditutup? Oke, terima kasih kepada Ibu Yanti atas koreksinya. Sekian dari, mohon maaf, dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.